Hai guys, dan kembali lagi di vlog gue, Ridwan Hanif. Dan kali ini kita mau ngomongin seputar mobil, seputar Toyota Agya dan Ayla facelift. Ya, mobil ini udah beberapa kali kelihatan ya bocorannya, entah sengaja dibocorin atau emang nggak sengaja. Ya, kalau misalnya kalian suka baca automatmax.com, kita biasanya update informasi terbaru di sana, bocor-bocoran terbaru di sana. Pokoknya kalau mau update soal berita otomotif bisa lihat di automatmax.com. Dan kali ini gue mau bikin buat kalian yang males baca bisa nonton di sini. Toyota Agya dan Ayla itu sebetulnya gue paling suka ya. Agya Ayla itu nama mobil favorit gue karena kalau dibalik-balik jadi gaya alay gitu ya. Agya jadi gaya, Ayla jadi alay. Iya. Jangan antar mobil marah, jangan pakainya Ayla turbo kan. Nah, satu hal yang menurut gue menarik membahas Agya facelift ini ada pada mesinnya. Kenapa? Karena kalau dulu Toyota Agya itu kan dibilangnya suka underpower, geter, berisik, dan mesinnya ya nggak enak lah pokoknya. Menangnya cuma satu, dia menang irit. Nah, mesin 1000cc-nya itu tetap ada. Di tipe E dan tipe G dia akan tetap punya mesin 1000cc karena di NJKB dia ada. Tapi ada mesin 1200cc yang sama dipakai sama Calya. Jadi kalau misalnya mesin 1000cc-nya kemarin cuma 65 PS, sekarang horsepower-nya bisa nambah jadi 88 horsepower di 6000 rpm karena mesinnya beda kan 1200cc kan. Dan mesin 1200cc ini adalah mesinnya Calya, jadi sama persis, nggak usah berharap terlalu banyak. Kalau misalnya di Calya mungkin agak underpower karena dia 7-seater dan terlalu panjang dan berat. Di Agya ini karena dia lebih kecil dan enteng, harusnya tenaganya lebih terasa. Dan satu hal yang gue suka dari mesin mobil ini, dia sangat halus dan juga dia sangat irit. Nah, halus juga karena dia pakai mesin modern ya, jadi olinya udah pakai Norway. Kalau misalnya kalian servis itu mahal sekali karena olinya aja udah mahal. Jadi kalau misalnya kalian mikir gue nggak butuh yang kenceng-kenceng, nggak butuh yang nyaman-nyaman, yang penting jalan, bisa pakai Agya yang 1000cc. Terus kalau misalnya kita ngomongin eksteriornya, sebetulnya dia belum ada bocoran utuh foto eksteriornya gitu ya. Tapi ada foto-foto kecil-kecil kayak headlampnya, bumpernya, lampu belakangnya, bumper belakangnya, itu udah mulai dibocorkan di beberapa slide presentasi. Jadi buka automatmax.com pengen lihat lebih lengkapnya. Nah, ada render dari Niko Prasetya buat automatmax.com seperti ini. Dan menurut gua hasil render ini sama kenyataannya kemungkinan 99% akan sama persis. Ya, ini kalau kita lihat ya, ini lampu depannya pakai housingnya mirip kayak Toyota Calya, mungkin common parts. Jadi kalau Calya bisa ganti lampunya seperti ini. Terus bumpernya juga mirip-mirip sama Calya, grillnya juga sama. Untuk yang tipe TRDS, dia punya velg two-tone color. Dan uniknya di lampu depannya ini dia udah projection headlamp, ada LED positioning lamp, dan itu untuk semua varian. Jadi tipe E, G, TRDS semuanya sama kayak gitu. Dan lampu belakangnya juga udah pakai LED dan bentuknya sekarang jadi lebih kece ya, mirip Honda HR-V nggak jadi gitu. Tapi gini, dia lampu belakang ada LED loh, full LED. Beda sama Innova yang udah 400 jutaan, belum LED sama sekali ya. Jadi sepertinya Toyota dan Daihatsu itu all out banget di mobil ini ya, kelihatan dari improvementnya itu cukup signifikan. Terus masih ngomongin soal eksterior, untuk hero color yang tipe TRD ini dia pakai warna kuning. Jadi ini adalah warna yang cukup berani untuk sebuah Toyota. Toyota mana yang pernah warna kuning selama ini dijual di Indonesia? Nggak ada kayaknya ya. Terus juga di eksterior ditambahin teknologi namanya auto cut off headlamp. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir terus parkir, matiin mesin, tapi lupa matiin lampu depan, dia akan otomatis mati ketika mesinnya mati. Jadi nggak perlu takut nanti kehabisan aki gara-gara lupa matiin lampu. Terus dia ada juga namanya smart blinker. Ini apa ya? Gak tahu. Pokoknya gue nyari di Google smart blinker Toyota, smart blinker Daihatsu itu nggak jelas apa itu. Tapi blinker itu yang pasti adalah lampu sen. Tapi mungkin smart blinkernya dimaksud seperti kayak Mitsubishi Mirage atau mobil-mobil Eropa lainnya atau R3 gitu ya. Ketika kita pencet lampu sen, kalau cuma sedikit dia akan nyala 3 detik doang. Dan kalau kita sampai ceklek gitu ya, sampai dalam, dia akan nyala terus lampu sennya gitu. Terus kalau kita masuk dalam interiornya, dia juga akan ada beberapa perubahan ya. Contohnya, sebelum ke fitur kita lihat dari dashboardnya dulu. Dashboardnya sih belum ada official seperti apa bentuknya, tapi ada dua kemungkinan, entah pakai dashboardnya Toyota Calya atau mungkin pakai dashboardnya Pero 2 Axia yang ada di Malaysia. Ya cuma beda-beda dikit sih. Tapi kalau misalnya pakai dashboardnya Toyota Calya sih jadinya nggak ada bedanya sama Calya sih. Menurut gua harusnya dia pakai dashboard yang sama kayak Pero 2 Axia. Dan untuk menambah kemewahan, di door trimnya nanti akan ada kain-kain fabrik gitu, jadi lebih sedikit mewah.
Terus nanti head unit itu juga baru, desainnya sama seperti Calya yang aftermarket gitu. Jadi udah nggak in-dash lagi kayak Agya versi pertama, tapi dia ada Bluetooth, jadi bisa sambungin smartphone ke head unit. Ditambah di setirnya, nanti setirnya juga akan punya tombol-tombol buat ngatur volume dan track di audionya. Jadi menurut gue ini udah cukup oke untuk mobil di bawah 140 jutaan. Nah lanjut lagi, katanya dia juga akan punya jok model baru, tapi masih kepalanya yang pocong, yang nyambung gitu, bukan yang terpisah. Tapi dia bilangnya gini, ini namanya semi bucket seat. Jadi untuk menyamarkan bahwa itu adalah penghematan dengan ngasih si headrest yang nyambung, dia bilangnya ini semi bucket, bukan downgrade lah. Kayak gitu lah kurang lebihnya. Terus gimana soal fitur safety-nya? Nah, ini yang paling banyak mendapatkan ubahan di Toyota Agya facelift. Karena sekarang dia punya, mulai dari cakram depannya ya, dia sekarang cakram depannya udah ventilated, nggak solid disc seperti yang lama. Padahal Avanza aja masih solid disc. Terus dia udah punya ABS, tapi di varian tertinggi doang yang 1200 cc. Terus dia juga punya side impact beam, jadi kalau misalnya dari samping ditabrak dia lebih aman dibandingkan dengan model sebelumnya. Jok ISOFIX, terus juga sekarang semuanya udah pakai 3-point seat belt. Jadi mungkin yang belakang tengahnya itu ditarik dari atas kayak misalnya Toyota Calya, jadi lebih aman dan lebih enak dipakainya. Terus yang paling penting adalah sekarang di semua tipe kecuali tipe E dia sudah punya immobilizer. Jadi kalau misalnya kita pakai kunci palsu, kita colokin, dia nggak akan starter mesinnya. Nah itu harusnya dari dulu kayak, dan semua mobil harusnya pakai itu gitu. Kalah sama Datsun kan, Datsun semua tipe udah pakai immobilizer. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin perlengkapan safety yang terdahulu kayak misalnya 2 airbags itu udah ada, nggak dihilangkan. Apalagi ya, kayaknya dulu nggak ada yang signifikan ya dari teknologi safety-nya ya Agya gitu. Nah terus gimana soal harganya? Berapa sih kenaikannya gitu ya? Kalau misalnya kita lihat dari NJKB-nya, ini Toyota kebetulan udah terbit NJKB-nya mobil ini. Sebelum kena pajak, mobil ini dibanderol dengan harga 89 juta hingga 107 juta rupiah. Nah belajar dari NJKB-nya Toyota Calya dengan harga real price-nya di website Toyota itu sekitar kenaikannya dibandingkan dengan NJKB dari 30 hingga 40 juta rupiah. Jadi ibaratkan kalau misalnya mobil ini ditambahin harga NJKB plus 40 juta rupiah, hitung-hitungan lebih lengkapnya bisa dilihat di alternatemax.com di artikel ini. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, mobil ini nantinya kalau misalnya mengambil harga yang paling tinggi, dia akan berada di rentang 129 juta hingga 147 juta rupiah. Harganya cukup oke, harganya cukup mahal, tapi memang harga mobil sekarang udah terlampau mahal sih ya. Cuma dengan kelengkapan yang lebih lengkap dari Calya, apakah dengan harga yang sedikit lebih kecil dari Calya, mobil ini layak untuk kalian pilih? Semoga saja harga realnya tidak sampai selisih 40 juta antara NJKB dan harga aslinya seperti Calya gitu ya. Biasanya sih emang lebih rendah sih. Ini gua ambil yang patokan tertinggi. Jadi itu aja dari gua, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kalau misalnya kamu penasaran dengan video-video terbaru gua, jangan lupa untuk aktifkan lonceng. Dan terima kasih telah menonton, stay tune terus di alternatemax.com kalau pengen tahu berita lebih lengkap soal Agya facelift ini. Oke, aku pamit. Terima kasih telah menonton. Dah.